Halo sahabat cerita RN, kali ini saya Ronald Nebaho sebagai host podcast ini akan berbincang-bincang dengan tokoh kami yang hari ini sengaja kami undang dan kebetulan luar biasa beliau ini sengaja kita undang karena kita intip kemarin kebetulan lagi liburan bersama istri dan keluarga di Indonesia dan khususnya di kota Medan. Beliau adalah Jasamen Saragi. Apa cerita Bang? Sehat? Sehat, Wah. bagaimana Pak RN sendiri? Sehat Bang, sehat. Sukses ya Bang. Ya. Baik, sebelum ke Bang Jasamen, karena kali ini kita dengan topik tagline Gubernur Sumut dari masa ke masa. Kita tahu itu Bang Jasamen, setiap gubernur ini memang lewat undang-undang atau peraturan KPU diwajibkan membuat visi misinya. Maka kita melihat, katakanlah dari hari ini kita urut, Pak Bobi itu sumut kolaborasi sumut berkah. Kemarin sebelumnya Edi Ramayadi sumut bermartabat. Kemudian sebelumnya juga Pak Samsul Arifin, Datuk Lila Wangsa kita sebut rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar, rakyat punya masa depan. Demikianlah terus, kita ingat juga Raja Inal dulu kalau tidak salah Marsipature Hutanabe. Oh iya. Jadi dari 18 gubernur yang kita lihat itu, saya lihat tidak semua ini visinya atau tagline-nya diingat masyarakat. Nah, walaupun sebenarnya tagline atau visi ini ya belum tentu berhasil ya kan? Betul. Tapi kita mau selain berhasil bahwa memang masyarakat bisa merasakan, tentu secara singkat lah kayak kita anak Medan ini dilapo-lapo diingat orang, dibicarakan orang apa tagline-nya. Jadi kalau dulu misalnya juga Marahalim dengan Marahalim Cup. Ya. Jadi saya sangat pas ini mengundang Abang, tokoh diaspora Sumut yang ada di Australia. Sudah dari dulu mengikuti perkembangan Sumatera Utara, punya pengalaman dengan kedutaan Amerika yang kerjasama dengan Sumut. Abang juga kita cek pernah direktur Lembaga Indonesia Amerika di Medan dan memang sangat-sangat memahami periode ke periode gubernur ini. Gimana kalau Bang Jasamen lihat ini soal tagline seorang gubernur ini kalau kita lihat dampaknya ke pembangunan? Ya, terima kasih Pak Ronald. Saya pikir memang tagline itu perlu. Oh iya. Perlu, cuma harus kena gitu kan, kena kepada masyarakat ini. Seperti kita lihatlah seperti Pak Raja Inal Siregar itu Marsipature Hutanabe itu Oh kan iya. itu sampai ke kampung-kampung itu kan, sampai ke desa-desa itu diingat orang, malah di setiap kabupaten itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing. Misalnya kalau di Karo, Oh ada ya diterjemahkan ada ya. di Karo itu Puhuli mulih keputaan, begitulah kira-kira ya kan apa istilahnya. Jadi itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa sumber daya yang ada dari daerah-daerah itu harus betul-betul diberdayakan, Pak, ya kan. Misalnya terutama ya tentunya ya sumber daya manusianya juga kan. Iya. Jadi itu yang satu saya ingat. Kemudian kalau yang terakhirnya Bapak yang gubernur yang sekarang ini, apa tagline-nya tadi itu kan kolaborasi Sumut berkah. Sebenarnya kalau dikombinasikan kata yang dua ini, kolaborasi dan berkah ini, kalau untuk Sumatera Utara sebenarnya kalau bisa bagaimana mengelola kolaborasi ini dengan berkah yang kita punya di Sumatera Utara ini, saya pikir
bisa Sumatera ini salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia saya pikir karena dengan potensi yang ada di sini ya kan. Iya. Jadi maksud saya kolaborasi ini begini. Kolaborasi ini kan semacam kerjasama. Iya, iya, kerjasama. Kerjasama tidak saya sendiri tetapi dengan berbagai elemen masyarakat, dengan Iya. institusi. Jadi seharusnya kalau seperti pemimpin yang sekarang yang dari Sumatera Utara ini, kalau saya berpikir harus melibatkan kaum akademis juga sebenarnya. Akademis ya. Misalnya Mhm. maksudnya memilih kaum akademis ini adalah untuk memilih siapa-siapa yang menjadi pimpinan satu departemen misalnya ya kan, Kedinasan maksudnya? Maksudnya gitu? kedinasan misalnya di departemen kebudayaan, di departemen peternakan, gitu. Dinas, kalau Dinas, provinsi dinas. ya, Dinas. jadi Eselon 2 lah itu kan, eselon istilah 2. dua. Jadi kalau dengan demikian, kalau akademis ini kan biasanya secara teori kan bisa. Mereka merumuskan semacam job description lah ya kan, semacam tugas-tugas yang akan diemban oleh kepala-kepala dinas, supaya ada arahan gitu, tidak tidak hanya membabi buta mengerjakan tugasnya gitu. Jadi sudah ada setiap memang saya tahu Iya, iya. pasti ada, tetapi harus dikelola dengan baik lah, harus betul-betul sesuai, artinya the right man on the right place lah sebenarnya, harus gitu yang penting. Oke, maksud kita kan Bang itu sudah lebih teknis. Iya, Kalau di atas dia, kira-kira dengan tagline ini kan sebenarnya bagian dari visi pembangunannya itu. iya, iya, Kalau kita lihat misalnya dulu dari zaman ke zaman, dari 18 ini, hingga hari ini, tidak semua kita mengingat tagline itu. Jadi saya maksud, tagline ini pun kan tidak iya, sembarang harus dibuat. Kalau misalnya betul. dulu Tengku Rizal itu kan dengan kerukunan dan Iya, keharmonisan. Nah itu FKUIB, diingat orang sekarang, betul. sampai sekarang. Ya, Karena dulu dia membuat iya, iya, FKUB, iya, iyalah, lembaga adat. Korkala. Kalau saya Abang lihat dengan kolaborasi ini kira-kira seperti apa ini supaya bisa membumi, bisa dirasakan nanti? Iya, itu, Selain yang Abang bilang tadi itu dengan iya, melibatkan. iya, itu salah satu. Ya tentunya tergantung kepada ininya juga kan, artinya siapa yang menjadi pemimpin Sumatera Utara ini kan, bagaimana dia bisa artinya mendekatkan diri dan artinya dapat mencari orang-orang yang pas untuk menjalankan kolaborasi ini kan gitu. Jadi ya tapi dia harus juga mencontohkan dirinya sendiri gitu loh, supaya Mhm. dia dapat memberikan apa namanya, masukan-masukan yang bagus kepada jajaran pemerintahannya gitu. Jadi kolaborasi ini memang sangat penting kalau saya pikir ya, kolaborasi ini. Tapi untuk menciptakan kolaborasi ini kan juga pemimpinnya itu harus juga mempunyai visi dan misi yang bisa menjadi yang mumpuni lah gitu ya kan, Ya, yang bisa dicontoh oleh bawahannya ini nantinya kan. Seperti yang saya nggak tahu bagaimana pemimpin yang sekarang ini yang kalau gitu misalnya kalau kita sebut berarti dengan tagline Pak Bobi ini kolaborasi Sumut Berkah mestinya eselon 2, eselon 3, eselon 4 harus sudah paham dia ya berarti apa ya, yang menjadi ya tagline itu? seharusnya iyalah dan Eee, saya nggak tahu waktu sebelum jadi gubernur kan beliau ini juga jadi wali kota Wali kan Kota gitu, Medan. iya. Jadi kan tentunya dia bagaimana dia punya tagline waktu dia menjadi wali kota kan gitu kan Agak tentu mirip, ah, Medan kolaborasi, kolaborasi Medan Berkah gitu. jadi Ini Sumatera Utara memindeng ya, lebih diperluas lebih perluas ya. ya itu juga jadi seharusnya kan kalau begitu artinya orang-orang yang dipimpinnya ini sekarang ini seharusnya sudah mengerti kan apa yang menjadi yang diinginkan oleh Pak Gubernur ini sekarang di dalam yang kita bilang kolaborasi Iya, tadi itu saya kan. takutnya eselon-eselon 2-nya ini kan sekarang Hmm, ini kan lagi masa hmm, masa penggodokan ini, lagi hmm. masa peralihan. Iya, Bahkan iya. kita lihat di media sudah ada yang dicopot, ada yang masih Hmm. dipertahankan. Berarti orang-orang yang akan dipertahankan itu mestinya sudah paham ini sebagai pamong dia kan apa-apa yang menjadi eh, di dinas
A di dinas B, apalah itu sumut kolaborasi kan, kolaborasi sumut berkah ini gitu. Sebenarnya benar yang kita bilang itu tadi itu. Cuma kan gimana ya? Apakah pemimpin yang Sumatera Utara ini artinya bisa melihat kebersihan daripada seorang pemimpin itu, maksud saya kan gitu. Jangan karena dia kenal Oh, atau karena dia kawan lama atau titipan. ada satu lagi, Ah, karena dia ikut membantu waktu pilkada kan bisa iya, juga. bisa jadi. Nah itu yang saya bilang tadi tuh. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget. Asal dari diri sendiri. Makanya tadi kembali kepada pemimpin tadi. Ya, Ah, kalau dia, ya apalagi saya lihat Sumatera Utara ini kalau kita bilang tidak ada sesuatu apalah. Kalau dari luar ya saya melihat tidak ada semacam satu apa namanya goncangan-goncangan yang bisa memicu konflik. Ya lain dengan gubernur-gubernur yang terdahulu coba bayangkan. ya, Bagaimana mereka mengelola Sumatera Utara luar biasa. Pak Rajainal, ya. Pak Rizal Rizal Nurdin. Nurdin, kemudian Pak Rudolf Pardede. Ya, Bagaimana dulu itu Sumatera Utara ini tergoncang, malah mau di Ambon, kan pernah gitu iya cerita. betul, betul. Itu yang saya Sebab hebatnya. sumut ini kan Indonesia mini nih. Makanya. Jadi sampai sempat dikatakan Medan luar biasa. Menjadi contoh kota tertoleran Benar, benar. di dunia. Kan sempat Ya, itu digaungkan ya. di media. Jadi sebenarnya kalau gubernur sekarang ini nggak perlu terlalu risau gitu loh. Artinya dari keadaan secara ekonomi pun bukannya kita lihat. Ya saya nggak tahu ya. Ya, pertumbuhan Iya, ekonomi selalu iya, di iya, atas iya. rata-rata nasional. Iya, justru itu kita lihatlah di mana-mana, di mall, di pasar apa semua itu kan kayaknya Ya, kesejahteraan itu oke, nggak terlalu ya. jauh kali kan. Ya, jadi kalau kita bilanglah dulu Bang Jasamin, Hmm, orang dengan pengalaman Abang ini, kalau mau kita bilanglah diuji tagline ini hmm, 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 dalam perspektif visi pembangunan, hmm. bagaimana caranya kita mau mencek atau menguji supaya memang betul-betul tagline itu dirasakan Dirasakan. rakyat gitu? Ya itulah yang harus kita kita lihat sekarang ini bagaimana sebenarnya apa namanya itu kehidupan masyarakat. Jadi kita kadang-kadang kan begini lah, kita perlu juga artinya melihat ke bawah, gitu, jalan ke bawah, Hmm. ke tempat-tempat yang di lorong-lorong, di DKD, di mana-mana, mendengarkan Grassroots lah istilah ya, bahasa politiknya grassroots. ocehan-ocehan masyarakat itu. Oh, Jadi dari situ kita mengetahui apakah tagline ini sedang berjalan atau sedang iya. digodok atau gagal. Ah, tapi kan ini baru berapa lama? Misalnya pemerintahan yang sekarang ini, kalau Ya, dihubungkan dengan tagline, sudah lewatlah 100 hari ini karena udah dia 100 hari, dilantik 20 Februari. Februari tahun ini Ya, kan, ya. jadi kan belum begitu. Saya pikir itu paling tidak setahun lah, paling tidak, atau 2 tahun lah paling tidak baru ketahuan. Untuk Bisa kita menguji ngecek seperti ya, apa iya, di apa gimana kira grassroots-nya. tagline-nya, iya, tagline itu apakah misalnya terserap di Ya. masyarakat itu kan gitu. Kalau di tingkat pejabatnya gitu, eselon 2, eselon 3, supaya jangan pejabat ini juga artinya hanya yes man gitu. Kita kan butuh Iya, pejabat-pejabat iya, iya. middle ini yang memang ya Oh apa itu namanya ya harus harus memang betul-betul ya dan harus gercep istilah sekarang gercep kan. lah, gerak cepat harus ya dan memang kalau harus diberi ini apa namanya ada sistem meritokrasi itu maksud saya meritokrasi. Ah Jadi ya, diberikan apa remunerasi kepada mereka yang berjasa yang betul-betul memberikan sumbangan untuk kemajuan pemerintahan dan rakyat. ya. Tapi juga jangan segan-segan menindak mereka yang melanggar artinya atau berbuat kesalahan gitu loh. Ya, yang mau hanya Iya, yang hanya santai-santai mau kan. mengangkat-angkat Ya, tetapi artinya pekerjaannya tidak ada. betul. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya pikir itu bukan hanya di Sumatera Utara, mungkin itu mana-mana juga gitu, ya kan? Jadi Iya, diperlukan seorang pemimpin yang tegas tapi jujur dan itu kan menjadi contoh teladan bagi pada kalau misalnya pemimpinnya bersih pasti juga saya pikir para bawahannya atau para kadis-kadis itu nggak berani berbuat macam-macam kalau saya rasa ya kan. Jadi iya benar. memang itu harus uh, tergantung kepada pemimpinnya. Tapi kembali seperti yang kau bilang tadi itu mengenai reputasi daripada gubernur-gubernur yang ada Iya, yang lalu iya. itu, saya
harus angkat tanganlah kepada gubernur-gubernur terdahulu. Ya, mereka itu kan melibatkan tokoh masyarakat, Iya, tokoh agama, betul. Iya, organisasi-organisasi iya, kepemudaan, semua. supaya perspektif secara yang namanya keharmonisan, Betul, kerukunan, betul, betul-betul tercipta, ya, terjaga. terjaga. Dan di dalam masa-masa yang sulit pada saat itu. Ya, ya, Ah, bayangkan waktu tsunami lagi kan, ya, bagaimana misalnya keadaan Sumatera Utara pada saat itu. Lagi misalnya jatuhnya pesawat ya, Mandala ya, yang harus misalnya kan ya, luar biasa mengenai pengelolaan pemerintahan daerah. Kalau saya pikir ya, berjalan dengan lancar benar. sampai ya, kalau jadi ya makanya saya bilang Karena sangat sering itu Sumut ini kan digoyang-goyang iya, dengan politik SARA ya kan. iya, berapa kali bom di mana-mana Ya, di Medan ini kan coba ya, bayangkan di gereja di mana coba bisa dilalui dengan baik. betul, Kalau sekarang coba kan kita nggak ada merasakan itu lagi. benar. Kita merasa aman. Cenderung sudah memang kita lewati Udah masa-masa lewati sulit masa sulit itu. Jadi disinilah sebenarnya ambil kesempatan kolaborasi untuk tadi itu dan Sumut berkah. berkah ini ya. Iya, Punya disinilah kesempatan. tagline-nya Pak Bobi Kalau ini saya ya. Kak Bobi, kalau saya pikir di sini kesempatan paling Oke, cantik. menarik ini cerita tagline ini. Saya ke Mhm, habitnya Bang Jasamin dulu sebagai tokoh diaspora mhm. Sumut yang ada di Australia. Saya baca-baca ini bahwa hubungan Indonesia Australia ini sudah 75 tahun ya. Dan saya juga cek zaman gubernurnya Tengku Nurdin sudah pernah mau membangun kerjasama, tapi belum Belum kesampaian. belum Nah, gimana menurut tercapai. Abang sebenarnya Ah, masyarakat Sumatera Utara yang ada di begini Australia? begini ya, kalau hubungan Indonesia Australia itu memang pas itu 70 tahun. Itu yang paling terkena makanya terjadi hubungan itu sampai sekarang itu. Dulu di zaman akhir tahun 1940-an Ya. itu apa, kapal Belanda yang mau berangkat dari Sydney ke ke Jakarta atau ke Indonesia mungkin membawa senjata, diembargo Ah, oleh buruh-buruh di Australia. ya, Jadi ya, tidak bisa itu jalan kapal ya. karena mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh, Dari situlah mulai terjalin hubungan yang baik sekali. Australia Indonesia ya. Australia Indonesia. Jadi tambah dengan beasiswa Colombo Plan lah segala macam banyak lah itu tipe-tipe beasiswa dulu yang disodorkan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi kalau hubungan Indonesia, kalau saya berpikir, ya kami juga kan baru-baru ini ya sudah hampir 12 tahun lah kita bentuk di sana semacam satu perkumpulan yang kita sebut Horas Canberra. Oh, Horace Canberra ya. Ya, tapi anggotanya itu bukan hanya orang-orang kita dari Tapanuli atau dari apa, Walaupun namanya Horace. Horas. Banyak orang Melayu, Ya, ada orang Jawa, ya menggambarkan orang Medan lah yang terdiri ya. dari berbagai macam suku agama. Ada berapa warga Sumatera Utara yang di Australia? Oh, kalau Sepengetahuan di Australia banyak lah. banyak Kalau ya. di Canberra ini mungkin kalau untuk keluarga 120-an keluarga mungkin ada lah. Ya. Ya. Tapi kalau Kalau saya secara cek Indonesia itu ada sampai 110.000. kalau nggak lebih ya, Ah, kalau nggak lebih. makanya Itu kita. dulu zaman-zaman PD Perjuangan itu ada duduk dari sana Ian Siagian ya kan? Ada. Satu kursi nampaknya untuk DPR RI. Betul Saking betul ya. banyaknya ya. Ya, ya. Di mana sekarang? Kurang Enggak. kita tahu lagi. Ya. Nah, Jadi ah, bagus. Saya begini, kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau memperkenalkan Sumatera Utara ini ke luar negeri termasuk Australia, Australia. salah satu kuncinya itu tadi kota kembar tadi. Oh, Jadi kita coba menggugah lah ya kan pejabat-pejabat Sumatera Utara itu apa untuk misalnya menjejaki ya. bagaimana bisa uh, mendirikan suatu kota kembar seperti Bandung dan Braunschweig di Oh, Jawa Barat. tahun-tahun Tahun-tahun 60-70-an sampai 67 ya. sekarang masih ada. Kalau Jadi nggak salah, kalau kita pakailah tagline Pak Bobi ini, apalah oh yang mau iya, kita kolaborasikan wah, kira-kira banyak lah. dengan Australia? Ya, misalnya kolaborasi di bidang peternakan, Oh, perikanan, pertambangan, tentu saja pendidikan. ya. Banyak Kan banyak sekali, warga kita yang banyak, kuliah di sana ya. banyak. Ya dan juga artinya memberikan kesempatan kepada misalnya orang-orang Indonesia yang ada orang-orang kita dari Indonesia ini atau dari Sumatera Utara untuk ke sana untuk bekerja juga bisa. Kan sekarang ini Bekerja. ada kemudahan untuk artinya untuk warga negara Indonesia yang bisa mau bekerja di Australia. Saya pikir kunjungan Perdana Menteri Australia
Albanese yang baru-baru ini kan baru Mhm. datang berjumpa dengan Bapak Presiden kan, Iya iya. kira-kira sebulan yang lalu. Mungkin di situ mereka sudah menjalin satu kerjasama yang lebih bagus lagi. Dan sebenarnya kalau hubungan Indonesia dengan Australia ini sudah lama sekali. Zamannya tahun 70-an itu kan pelajaran bahasa Indonesia itu kan sudah hampir Sudah masuk menyeluruh. ke Australia, Sudah hampir menyeluruh di seluruh Australia di sekolah-sekolah SMA di sana belajar bahasa Indonesia. belajar bahasa Indonesia. Kalau sekarang Kalau sekarang ini karena persaingan bisnis banyak yang dari China, banyak dari India, jadi pelajaran dan ditambah dengan misalnya peristiwa-peristiwa misalnya pemboman Bali apa dulu kan itu kan oh, mempengaruhi mengganggu juga, kerjasama mengganggu ya? citra Indonesia Iya di iya luar iya. juga itu kan. Misalnya ada teroris atau apa dulu kan sempat juga itu terhalang kan. Kalau dari segi pelayanan-pelayanan publik untuk mau kerjasama kayak pendidikan sama rumah sakit gimana? Ya itu juga Ini banyak kan bisa juga. langsung ke rakyat apanya Ya, dampak. ya, ya, apalagi di rumah sakit ini sangat dibutuhkan banyak di sana untuk perawat-perawat di Australia. Saya pikir dari Indonesia juga eh, bisa bisa ikut serta. Karena kalau sekarang saya lihat banyak itu dari Filipina, dari Vietnam atau dari India Hmm, banyak. Makanya kalau pemerintah kita di sini entah di departemen mana ini di Medan atau Sumatera Utara ini yang bisa misalnya mengkontak atau menghubungi Australia bagaimana caranya supaya di sini diadakan pendidikan misalnya khusus untuk misalnya perawat atau perhotelan, untuk bagian pariwisata. Saya pikir itu tapi bisa kalau jadi dari harus diadakan. segi apa gimana? Tata kelola pemerintahan supaya Sumut ini jadi provinsi yang modern, meniru pemerintahan di salah satu Ya, eh, di bi- provinsi misalnya ya bisa juga. di Australia. Itu salah satu kan tugas dari eh, pemerintah Sumatera Utara misalnya mengirimkan misi ke sana, Iya iya menghubungi kedutaan di sana supaya iya. diatur bagaimana bisa pertemuan dengan ya misalnya Departemen Kebudayaan, Departemen Pendidikan, atau ya bagian pertambangan, macam lah. Ah, kan mereka bisa semacam semacam studi tour lah ke sana. Studi studi banding ya Ya, kan, studi studi banding banding. lah gitu ya kan. Apalagi sebenarnya dengan kampus-kampus Bang Jasamin. Saya lihat Ya, itu Australia kan eh, ranking 20 universitas terbaik di dunia itu ada di ada, Australia. ada. Ada di Melbourne Ah, itu di universitas. Dulu tahun kira-kira 10 tahun yang lalu malah nomor 3 ada di dunia ya ya New sesudah South ya, Wales ya New South Wales sama Australian National ya University. Dulu selain Harvard, Stanford, sama Nanyang sudah atau Australia Beijing masuk 20 masuk tiga besar ya. tiga besar. Jadi memang pendidikan itu di sana ya tetap apa namanya itu diberikan prioritas oleh pemerintah juga kan di sana. Kalau pengalaman Abang di sana gimana sebenarnya pengelolaan pendidikan Australia ini? Khususnya pendidikan tinggi lah dulu. Kita Oh, di Sumatera Utara ini kan ada USU, ada Unimed, ada UIN yang iya, negeri. iya, Selain iya. swasta itu ya masih rankingnya jauh itu tertinggal Ya, dibanding negara sekitar di Asia. ya memang di sana kan ya, pengaruh dari Inggris itu kan kuat ya kan. Oh gitu ya, pengaruh Ah, Inggris ya. bagaimana pendidikan di sana dari universitas-universitas yang ada di Inggris sana kan ditanamkan di Australia. Padahal sebenarnya kalau historis Australia ini kan dengan aboriginnya kan termasuk rakyat yang terbelakang ini kan. Ya, kalau itu bagaimana lah aku pikir, sama dengan juga misalnya orang Indian di Amerika Aha, atau Maori ya, ya, Di New Zealand kan. ya, Tapi memang kalau Aborigin yang di Australia memang jauh ketinggalan. ya. Tapi ya itu tadilah memang gimana kita lihat apa pemerintah eh, memberikan banyak kelonggaran-kelonggaran. Tetapi kadang-kadang kan jadi orang penduduk asli ini semangat juang itu berkurang. Mm-mm. Ah, itulah yang saya pikir juga salah satu. Kalau kita terlalu sering dikasih cuma-cuma, akhirnya kita tidak berusaha gitu. Kalau maksudnya gimana Ya dengan artinya pemerintah dikasih yang gratis, memberikan ya, bantuan-bantuan gratis ini? ya gitulah misalnya. Jadi akhirnya manja gitu. Jadi banyak orang-orang sana juga orang original itu misalnya kan kasih bantuan terus. Akhirnya banyak.
Jadi kurang cocok ini BLT nih. Kalau Bantuan langsung tunai ini ya, tergantung situasi juga lah saya tergantung rasa kalau situasi saya. ya. Kalau Memang saya pikir memang politis ini Bang Jasamin kalau BLT iya, ini. kalau nanti kita lari ke sana susah Ya, kita nanti karena kalau kalau istilah bahasa Inggrisnya kan no such a free lunch katanya. Nggak ya, ada yang bisa makan siang gratis ya. gratis, harus kerja. Jadi kalau Mm-mm. kita ke sana nanti lari kan udah panjang cerita kan. Jadi memang begitu kebanyakan. Apakah itu disengaja atau bagaimana kan gitu. Seperti di Australia itu, apakah disengaja pemerintah berikan aja bantuan, Pak. Tapi Kalau akhirnya bantuan sosial di Australia gimana? Bantuan sosial ya untuk ada, orang yang ada. semua ada. Orang yang pengangguran juga dapat. Nah, Hmm. orang berobat gratis, Ya, oh ya berobat gratis ya. berobat gratis. Ya saya kan jadi salah satu yang menikmati pengobatan gratis juga kan gitu. Rumah sakit pemerintah ya. Pemerintah, ya public hospital namanya. Jadi Oh, obat gratis, pengobatan gratis, MRI gratis, gratis semua ya. CT scan gratis, kolonoskopi gratis. Ah, ini Nah, perlu juga kolaborasi yang seperti ini sebenarnya. itulah banyak saya bilang cabangnya tadi kalau kita mau cari kolaborasi, tapi Ya, ada keinginan dari kita gitu. jadi supaya lebih spesifik dengan tagline ini, sebenarnya yang abang bilang tadi kan bagus ini. Kolaborasi sumut berkah. Iya. Sumut dengan sumber daya Sumber manusia daya yang luar karunia biasa, Tuhan yang Maha Kuasa. walaupun memang masih terbatas PAD-nya, Iya, iya, iya. tapi dengan Harus berkah ada. yang lain, tanah Iya, karo dengan yang iya. subur, Dan tanahnya kan, iyalah, dulu apa namanya itu eksportir betul tahun-tahun 60-an sayur mayur serta buah, itu Danau zaman Toba lagi kan, dan Otoba kan tahun-tahun 70-an kan hebat itu. cuman Wismannya belum datang ini dari Australia ini. Belum, dulu sempat. Kan ini sesudah apa ini Covid ini atau sesudah teroris kan turun. Kalau zaman tahun 70-an hebat itu dan Otoba banyak Ya, turis-turis. Makanya kalau pernah kau baca di SIP itu kan ada cerita siapa namanya Charles itu namanya itu ada cerita-cerita bersambung itu dulu kan bagaimana hubungan antara seorang pemuda dari Australia, pemuda dari Tanah Batak oh, ada hubungan dengan orang asing gitu kan. Ya kayak ya. gitu-gitulah zamannya dulu itu. Jadi eh, Pari Bandar Bandung bukan? Pari Bandar Bandung. ah ya bukan 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 itu bukan apa namanya itu di sip itu Di SIP bersambung ya itu cerita ya bersambung ya. ya lama dulu. Di tahun-tahun 70-an. Ya, dulu kolumnis itu Arifin Siregar itu. Arifin Schreger ya. Ya, ya. Ya, Ya, jadi ya begitulah kalau saya lihat banyak sekali sebenarnya apa kemungkinan kolaborasi antara Australia dengan Indonesia, tetapi harus dikelola dengan baik dan fokus. Dan pemerintah ada keinginan gitu. Jadi ya ambillah orang-orang yang mampu untuk mengerjakan itu. nah di situ dia. Iya, jadi kalau Saya pikir di situ apanya tagline ini ya, iya sehingga itu tadi memang. kolaborasi Sumut Berkah ini supaya menjadi membumi ini Iya, baik di aparat eselon-eselonnya maupun ke masyarakat iya ya direct man on direct place ini perlu ya. pasti. Pasti. Itu yang paling utama saya Iya, rasa. menarik ini cerita ini. Saya pikir karena waktu juga terbatas ini Bang Jasamin, Iya. yang terakhir ini sebagai tokoh masyarakat diaspora Sumut yang ada di Australia ini, Hmm. ecek-eceknya ini. Kalau Pak Bobi ini kira-kira mau berkolaborasi dengan Australia, menurut Bang Jasamin Cantik, cantik. secara spesifik apalah yang mendesak spesifik untuk Sumut ini gitu. Mungkin podcast ini nanti apakah bisa didengar beliau Saya ini? pikir ini spesifik artinya, spesifik ini bagaimana menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak saja di sini, tapi menciptakan lapangan kerja di sini untuk dikirim ke sana, misalnya ke Australia. Oh gitu ya. Itu salah satu. Ah, Bidang pekerjaan misalnya? ya ada yang kerja di toko-toko, ada yang terutama tentu yang tadi itu yang jadi kerja di rumah sakit, Hmm, ah, di hotel, tetapi di sini pelatihannya. Jadi untuk itu misalnya Bapak Gubernur bisa berkunjung ke Australia dulu, iya, jalin membangun kerjasama ya. bangun, dibawanya orang-orang yang pas dari sini untuk bisa berkomunikasi di sana. Hubunginya duta besar atau siapa di sana kan, tak kontak. Dan dengan sendirinya memperkenalkan Sumatera Utara kan Benar. gitu.
Kalau dulu kan pernah itu kan Dulu ada. sebenarnya ada itu, apa namanya itu, termasuk tur ke daerah-daerah, Ada. provinsi di Eropa, di Australia, Dulu mengenalkan Sumatera Utara. ada dulu. Sekarang sudah Iya dulu tidak ada itu. ya saya ingat itu kalau tahun-tahun awal tahun 80-an ada itu dari Ya, Indonesia, sampai dari sebelum Sumatera Utara. reformasi kayaknya masih banyak. Sumatera Utara ke apa, ke Australia, ke kota besar-besar yang Ya, kota-kota besar di Australia kan. Nah itu perlu mungkin dibangkitkan kembali, apalagi zaman sekarang ini kan betul, betul. sudah begitu banyak orang keluar kemana semuanya kan. Nah, jadi saya pikir itulah salah satu yang bisa saya Khusus sarankan. untuk bagaimana penempatan, Ya, tenaga-tenaga kerja kita tenaga ya. kerja kita yang ada di sini itu bisa dikerjakan di sana. Tetapi nanti pulang dari sana kan dia juga bisa membawakan contoh yang baik Ya, bagaimana kerja yang apa di sini kan gitu. betul, Timbal betul, balik. betul. Oke, Bang Jasamin. Saya Makasih. pikir sangat menarik ini dan sebenarnya tidak cukup waktu hanya setengah jam membicarakan bagaimana visi pembangunan Sumatera Utara ini, apalagi kita secara fokus tagline. Ya, ya. Tapi kita dalam diskusi ini berharap bahwa tagline-tagline yang sudah dicatatkan atau ditorehkan para pejabat-pejabat gubernur itu kita harapkan bisa mendarat di hati masyarakat, membumi, tapi memang berhasil. Iya, iya, Sehingga iya, harus kalau berhasil. dulu ada Marahalim K, Betul. kemudian ada Ya, Marsipature Hutanabe, harus ada ya. kemudian Wujudnya ada ada gitu ya. ya soal menjaga kerukunan dan Iya, keharmonisan. betul. Kemudian yang terakhir ini Pak Bobi Ya. supaya kolaborasi sumut berkah. Kita harapkan sudah saatnya Leni Ya, kolaborasi ini go internasional ya. saya pikir begitu karena Medan ini kan Ah, kota nomor 3 terbesar di betul, Indonesia. betul. Ya kan? Dan potensi seperti tadi berkah itu ada di sini. Ya. Oke, Bang Oke, Jasamin, terima kasih. terima kasih Ya, juga Pak ya. Ronald. Salam sehat ya. Salam Salam sehat. sama Kakak. Yap. Baik, demikian perbincangan saya dengan Bang Jasamin Saragi, tokoh diaspora Sumut yang ada di Australia. Beliau sangat memberikan informasi-informasi dan mengedukasi supaya memang Sumatera Utara ini dengan 18 gubernur yang ada, tagline hari ini di bawah kepemimpinan Pak Bobi Nasution, kolaborasi Sumut Berkah, sudah saatnya untuk go internasional. Sehingga tagline itu kita harapkan bisa membumi, dirasakan masyarakat, dan dampaknya pun dirasakan masyarakat. Demikian dulu bincang-bincang kami ya Bang Jasamin, Ya, terima kasih sekali lagi terima kasih dan juga. kita harapkan Sumut harus jaya. Merdeka! Merdeka!